Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tamu undangan Allah yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini Allah mudahkan kita untuk melangkahkan kaki ke masjid yang kita cintai ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perlu khatib ingatkan lagi bahwasanya kita sekarang berada di tempat yang bukan sembarang tempat, dan kita sekarang berada di hari yang bukan sembarang hari. Kita berada di tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala dari tempat-tempat yang lainnya. Karena Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabul bilad ilallahi masajiduha. Tempat yang paling Allah sukai, tempat yang paling Allah cintai adalah tempat yang dipergunakan untuk ruku, sujud dan bermunajat kepadanya, yaitu masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala yang kita sekarang berada di dalamnya, menghadap kiblat, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun berada di hari yang bukan sembarang hari. Kita berada di hari yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun bersabda, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah. Bahwasannya sebaik-baik hari yang matahari terbit di dalamnya adalah hari Jumat. Kenapa seperti itu? Karena saking baiknya hari ini, Allah Subhanahu wa taala sengaja Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan, menghendaki beberapa kejadian penting Allah jadikan terjadi pada hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, di antaranya penciptaan manusia pertama bapak kita Nabi Adam alaihi salatu wasalam. Allah memilih hari Jumat, hari penciptaannya, bukan hari yang lainnya. Wa fihi udkhilal jannah, Allah pun memilih bapak kita, bapak moyang kita Adam alaihi salatu wasalam dimasukkan ke dalam surganya, bukan hari yang lain tapi pada hari Jumat. Wa fihi ukhrija minha, namun sayang ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena satu dosa saja bapak kita melanggar ataupun melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah keluarkan bapak kita Adam alaihi wasallam dari surga. Allah pilih juga pada hari Jumat. Wala taqumus sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Dan Allah Subhanahu wa taala pun tidak menghendaki terjadinya hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Disebutkan di dalam riwayat yang lainnya bahwasannya setiap pagi hari Jumat semua makhluk selain manusia dan jin semuanya ketakutan, jangan-jangan Jumat inilah terjadinya hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu pada
hari yang terbaik ini dan pada tempat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala ini, izinkanlah khatib untuk sedikit mengulas, mengangkat tentang seseorang yang terbaik, satu orang yang paling baik dunia dan akhirat, seseorang yang paling Allah cintai, yang paling Allah sayangi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini khatib ingin sedikit mengangkat tentang bagaimana agungnya, bagaimana rasa cinta beliau sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya. Bagaimana perhatiannya beliau curahkan hanya untuk keselamatan umatnya, hanya untuk kebaikan umatnya. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam sedang mengisi pengajian, memberikan ilmu tadzkirah kepada para sahabatnya, tiba-tiba ada seorang Arab Badui, Arab dari pedesaan, interupsi kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak menggubrisnya. Lagi-lagi sahabat Badui ini dari pedesaan interupsi yang kedua kali, Rasulullah tidak menggubrisnya. Sampai 3 kali memotong interupsi kepada Rasulullah. Baru Rasulullah SAW beliau memperhatikan, siapa yang tadi interupsi kepadaku, siapa yang tadi bertanya kepadaku ketika aku memberikan pengetahuan, ketika aku memberikan ilmu. Kemudian berdirilah sahabat Badui ini. Beliau mengangkat tangan, saya wahai Rasulullah, sepertinya kamu tidak sabar banget, apa yang ingin kamu tanyakan? Wahai Rasulullah, aku ingin bertanya kepada engkau tentang satu hal. Apa pertanyaan engkau? Mata sa'ah. Wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Masya Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, 1400 tahun yang lalu sahabat Badui ini sudah mempertanyakan tentang kapan terjadinya hari kiamat. Bagaimana dengan kita hari ini? Waktu itu hari kiamat sudah dekat. Bagaimana dengan hari ini? Hari ini hampir semua tanda-tanda kiamat yang kecil sudah habis. Tinggal menjelang tanda-tanda kiamat yang besar. Rasulullah tidak langsung menjawab pertanyaan sahabat Badui ini. Rasulullah balik bertanya, ma'adattalaha. Kamu bertanya tentang hari kiamat, lantas apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Sahabat Badui ini, beliau menjawab, ya Rasulullah, ma'adattu laha min kathiri salatin wala siyamin wala sadaqatin. Wahai Rasulullah, aku tidak mempersiapkan banyak hal untuk menghadapi hari kiamat. Salatku tidak banyak wahai Rasul, puasaku tidak banyak Rasul, sedekahku juga begitu biasa-biasa saja. Aku tidak punya keistimewaan dalam hal ibadah-ibadah tadi. Lantas apa yang kamu punya? Hanya satu yang aku punya wahai Rasul, inni uhibbullaha war Rasul. Aku hanya mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Masya Allah, ma'asyiral muslimin sekalian, Rasulullah begitu senangnya dengan jawaban ini. Kemudian Rasulullah menjawab dengan jawaban yang begitu indah, idzan anta ma'aman ahbabta. Kalau demikian, kalau yang engkau cintai adalah Allah dan Rasulnya, maka engkau juga nanti pada hari kiamat akan bersama Allah dan Rasulnya. Para sahabat Anas bin Malik dan para sahabat yang lainnya yang mendengar percakapan ini sampai mengatakan, demi Allah, aku sudah mendengar banyak hadis perkataan Nabi SAW. Demi Allah, tidak ada yang paling aku sukai perkataan beliau kecuali perkataan ini. Engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Karena aku mencintai Allah, karena aku mencintai Rasulullah, aku mencintai para sahabat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah bagaimana kecintaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu mencintai Rasulullah? Para sahabat ini begitu mencintai Rasulullah. Lantas bagaimana kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara kebiasaan beliau adalah
yang hampir tidak pernah beliau tinggalkan, menghidupkan malam-malamnya dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan qiyamul lail, dengan tahajud. Dan di suatu malam beliau ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau membaca surat Al-Maidah ayat 118. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tu'adzibuhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ma'asyiral muslimin, ketika membaca ayat ini Rasulullah tidak bisa melanjutkan ke ayat selanjutnya. Beliau hanya mengulang-ulang ayat ini dengan berderai air mata. Semalaman penuh beliau hanya menangis membaca ayat ini. In tu'adzhibum fa innahum ibaduk. Ya Allah, seandainya engkau mengadab umatku, maka wajar ya Allah, karena mereka adalah hamba-hamba engkau. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Namun ya Allah, seandainya engkau mengampuni hamba-hambamu, karena engkau adalah seorang yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Rasulullah tidak bisa melanjutkan ke ayat selanjutnya. Diulang-ulang semalaman penuh. Allah Subhanahu wa ta'ala dari atas langit maha mengetahui apa yang terjadi dengan kekasihnya. Lantas Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil Jibril. Dia Jibril, idhab ila Muhammad wasalhu ma yubkik. Wahai Jibril, engkau turun ke muka bumi, temui kekasihku, apa yang menyebabkan dia nangis semalaman penuh. Malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad, menanyakan apa yang terjadi kepada engkau wahai kekasih Allah. Nabi Muhammad menjawab, ya Jibril, ummati, ummati. Wahai Jibril, yang aku pikirkan adalah umatku. Aku membaca ayat ini, aku tidak mau umatku diazab Allah. Aku tidak mau umatku disiksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian malaikat Jibril kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah maha mengetahui. Kemudian disampaikan, ya Allah, beginilah kondisi kekasih engkau. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus lagi, ya Jibril, idhab ila Muhammad wa kullahu inna sanurdika fi ummatik wa la nasu'uk. Wahai Jibril, datang lagi kepada kekasihku, katakan kepadanya, demi Allah, demi jiwaku, inna sanurdika fi ummatik, aku akan membuat engkau ridha tentang umatmu. Aku akan membuat engkau puas, tidak akan kecewa dengan umatmu. Ketika disampaikan perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala ini, pesan Allah Subhanahu wa ta'ala ini, Nabi Muhammad, beliau betapa senangnya, betapa gembiranya, sampai beliau mengatakan di dalam sebuah hadisnya yang masyhur, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Kalau begitu semua umatku pasti akan masuk surga. Semua umatku pasti akan masuk surga. Illa man aba. Namun sayang, di antara umatku ada yang enggan masuk surga, tidak mau masuk surga. Para sahabat kaget, ya Rasulullah, apakah ada umat engkau yang tidak mau masuk surga? Adakah umat engkau yang enggan masuk surga? Beliau melanjutkan sabda beliau, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa saja yang mentaati aku, mengikuti aku, dia pasti akan masuk surga. Tapi siapa saja yang tidak taat kepadaku, membangkang kepadaku, menentang kepadaku, sesungguhnya dia sudah enggan masuk surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga kita semuanya termasuk yang dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in.
قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tamu undangan Allah yang berbahagia. Jika cinta, perhatian, kasih sayang beliau sallallahu alaihi wasallam kepada kita begitu besarnya, beliau senantiasa memikirkan keselamatan kita, beliau senantiasa memikirkan kebaikan kita dunia dan akhirat, beliau senantiasa mendoakan kita. Lantas bagaimana kita agar kita bertemu dengan beliau, agar kita mendapatkan syafaat beliau, agar kita senantiasa nyambung dengan beliau sallallahu alaihi wasallam? Salah satu yang paling dianjurkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah untuk banyak-banyak bersolawat kepada beliau. Karena beliau bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidah, sallallahu alaihi asyra salawat." Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu solawat saja, maka Allah akan membalas kepadanya dengan 10 solawat, dengan 10 ampunan. Wa hutta anhu asyru khati'at, dan Allah akan menghapus darinya 10 dosa, 10 keburukan. Wa rufi'a lahu asyru darajat, dan Allah akan mengangkat baginya 10 derajat. Masya Allah, satu solawat balasannya 30 kebaikan, 30 solawat, 30 ampunan, 30 dosa diampuni, dan 10 derajat kita diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di hari Jumat ini salah satu ibadah yang paling sangat ditekankan adalah banyak bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyuruh kepada kita, memerintahkan kepada kita, menganjurkan kepada kita, aktsiru alayya minas salati fi kulli yaumi jum'ah. Hendaklah kalian banyak-banyakin bersolawat kepadaku pada hari Jumat. Fa inna salata ummati tu'radu fi kulli yaumi jum'ah. Karena salawat umatku diperlihatkan kepadaku, sampai kepadaku setiap hari Jumat. Faman kana aktsaruhum alayya salatan kana aqrabuhum minni manzilah. Siapa saja di antara kalian wahai umatku yang salawatnya paling banyak, maka nanti pada hari kiamat dia akan menjadi orang yang paling dekat kedudukannya dengan aku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masih banyak waktu pada hari ini untuk kita bersalawat kepada beliau. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ya Allah ridha Engkau dan surga, dan kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari kemurkaan Engkau dan dari neraka. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami husnul khatimah, akhir yang baik, dan lindungilah kami, jauhkanlah kami dari su'ul khatimah, akhir yang buruk. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.